Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyal Revandita Gufransa, kelas 1010, nomor absen 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja materi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, pengertian puisi. 2. Ciri-ciri puisi. 3. Jenis-jenis puisi. 4. Unsur pembangun puisi. 5. Manfaat dari menulis puisi. Kita mulai dari pengertian puisi. Jadi, puisi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk kata-kata yang indah dan penuh makna yang digunakan penulis untuk mengungkapkan isi hati atau pikiran. Yang selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. 2. Memperhatikan diksi. 3. Mempunyai daya imajinatif dan figuratif. 4. Mempunyai rima. 5. Mempunyai irama. 6. Memperhatikan bentuk atau tipografi. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua, puisi baru. Puisi lama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan puisi rakyat. 2. Nama pengarang cenderung tidak diketahui. 3. Merupakan sastra lisan. 4. Berpegangan ketentuan irama. 5. Baris, intonasi, serta bunyi dari puisi tersebut. 5. Gaya bahasa cenderung statis atau klise. 6. Berisi cerita kerajaan, fantastis, dan istana sentris. Contoh dari puisi lama: syair, gurindam, seloka, karmina, talibun, mantra, dan lain-lain. Ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, nama pengarang jelas secara lisan maupun tertulis. 3. Tidak terikat aturan rima, jumlah baris, dan suku kata. 4. Mempunyai bentuk yang rapi dan simetris. 5. Persejakan akhir yang teratur. 6. Majas dinamis dan berubah-ubah. 7. Berisi tentang sebuah kehidupan. Contoh dari puisi baru: romansa, elegi, epigram, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Unsur fisik puisi yang pertama ada diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan kata-kata yang sengaja dipilih penulis untuk menimbulkan efek makna dalam puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata yang menjadi sangat penting bagi nilai estetika atau keindahan puisi. 2. Pengimajian atau citraan. Pengimajian atau citraan merupakan susunan kata yang dapat menimbulkan atau memperjelas efek hayalan atau imajinasi, sehingga pembaca dapat seolah-olah dapat merasakan, melihat, atau mendengar sesuatu yang diungkapkan atau dialami oleh penyair. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh, atau imaji taktil. Yang ketiga, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera, juga mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, makna nyata, dan makna yang sesuai dengan konteks puisinya. Makna konkret dalam puisi mampu mempertegas maksud kata yang diungkapkan. Yang keempat ada irama atau rima. Irama puisi merupakan pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Dalam ritma,
muncul pertentangan bunyi seperti tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah, yang mengalir teratur dan berulang membentuk keindahan. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang bisa membangkitkan emosi atau perasaan tertentu. Yang kelima, ada majas atau gaya bahasa. Majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek atau kesan tertentu bagi pembacanya. Untuk menimbulkan kesan, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Ada beberapa yang sering digunakan di dalam puisi. Yang pertama, majas personifikasi, yaitu majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, melainkan hewan atau tumbuhan, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, bulan memilih untuk bersembunyi, mengintip di balik awan. Dua, ada majas simile, yaitu majas yang membandingkan dua hal secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Contoh, ruangan kerja ayah dingin sekali, bagai di kutub selatan. Yang ketiga, ada majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata atau kelompok kata yang mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Yang keempat, ada majas hiperbola, yaitu majas yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, kakak membanting tulang demi menyekolahkan adik-adiknya. Lalu yang keenam, dari unsur fisik puisi, yaitu tipografi. Tipografi merupakan bentuk penulisan puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, unsur pembangun puisi yang kedua adalah unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Unsur batin puisi yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang diungkapkan penulis dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penulis dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Dua, rasa. Rasa merupakan sikap penulis terhadap permasalahan yang terdapat pada puisi. Tiga, nada. Nada merupakan sikap penulis terhadap pembacanya. Contohnya seperti nada tinggi, nada rendah, dan lain-lain. Empat, suasana. Suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya seperti gembira, bahagia, sedih, gelisah, bimbang, semangat, tenang, pasrah, dan lain-lain. Yang kelima, ada amanat. Amanat merupakan pesan kebaikan yang disampaikan penulis melalui cerita puisinya. Amanat ini sendiri sangat berhubungan dengan sebab akibat. Amanat dapat kita petik dari yang kita pelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui apa itu puisi, ciri-ciri puisi, jenis puisi, unsur pembangun puisi, ada juga manfaat dari menulis puisi. Manfaat menulis puisi yang pertama, membantu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir abstrak. Yang kedua, menjadi sosok yang lebih berani. Yang ketiga, membantu seseorang meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan diri dengan lebih baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.